Oke, kita masih melanjutkan membahas soal-soal persiapan tes masuk IUP UGM, ya, khususnya soal-soal kuantitatif. Jadi bagi kalian para pejuang tes masuk IUP UGM, tetap stay di channel ini. Baik, kita mulai. Soal nomor 1. Ini ada seperti biasa model soalnya ya. Kita ada quantity A, quantity B. Kemudian kita akan menghitung apakah quantity A yang lebih besar, atau quantity B, atau sama, atau antara quantity A dan quantity B tidak bisa kita nyatakan hubungannya. Oke, kita lihat quantity A. Jadi jumlah derajat dari sudut yang paling besar pada sebuah segitiga yang berada di dalam sebuah lingkaran. Ya, jadi ada lingkaran, kemudian ada segitiga di dalamnya. Nah, kita mau menghitung sudut terbesar dari segitiga tersebut. Ya, yang mana ya diameter lingkaran merupakan salah satu sisi dari segitiga tersebut. Oke. Kemudian quantity B adalah quantity B ini jumlah derajat dari sudut siku-siku ya. Oke. Kita tahu sudut siku-siku itu sudut pada siku-siku itu 90 derajat ya. Quantity B-nya 90 derajat. Oke, mari kita lihat quantity A. Jadi ada lingkaran, kemudian ada segitiga di dalamnya, gini ya. Nah ini sesuai keterangan pada quantity A bahwa salah satu sisi dari segitiga itu adalah diameter lingkaran, gini ya. Dan kalau kita gambar ternyata membentuk segitiga siku-siku, ya. Dan sudut terbesarnya tentu bagian sini. Nih sudut terbesarnya nih, ya. Sudut terbesarnya ini ya 90 derajat tegak lurus ya. Dan sama dengan sudut di segitiga siku-siku yang 90 derajat juga. Jadi quantity A dan quantity B ini sama. Quantity A sudut terbesarnya 90 derajat, quantity B juga 90 derajat. Jadi karena sama, kita memilih jawaban C. Oke, nomor 2, di sini ada perbandingan P banding Q sama dengan 1:3 dan R banding S sama dengan 1:6, ya. Oke. Kemudian seperti tadi ada quantity A yaitu P tambah S dan ada quantity B yaitu R tambah 2Q. Oke, kita coba hitung satu-satu ya. Oke, nah gini, kita coba pakai nilai PQRS ini sesuai dengan angka perbandingannya ini ya. Jadi P-nya 1, Q-nya 3, R-nya 1, S-nya 6. Gitu ya. Oke, kita coba pakai angka yang ada dulu ini. Kemudian untuk quantity A-nya yaitu P tambah S ya. P-nya 1, S-nya 6, berarti hasilnya 7. Gitu ya. Nah, si B-nya R tambah 2Q, jadi R tambah 2Q, R-nya 1, 2 kali Q, 2 kali 3, 6 ya. Jadi sama dengan 7. Oke, jadi kalau kita pakai angka-angka yang sesuai perbandingan ini, ternyata kita peroleh quantity A sama dengan quantity B. Kalau gini ya tentu saja jawabannya C ya. Nah, tetapi ini awas, ini jangan lupa ya, ini kadang sering keliru di sini. Bahwa ini bukan nilai yang sesungguhnya. Ini adalah perbandingan. Perbandingan, bukan nilai yang sesungguhnya. Ya. Jadi P ini belum tentu nilainya 1 dan Q belum tentu nilainya 3. Karena ini adalah perbandingan. Nah, kalau kita ganti dengan angka lain kan 1:3 ini bisa juga 2:6. Ya kan? 2:6 kan bisa juga. Atau 1/1/6 ini bisa juga kita ganti dengan 2:12. Bisa juga. Ya. Nah, maka jangan dulu kita memilih C. Coba kita ganti dengan angka yang lain. Misalnya coba kita ganti P dengan Q ini ya. Kita ganti P-nya 2, Q-nya 6. Bisa ya? Kan kalau pembilang dan penyebut kita kali 2, kita dapat 2:6. Jadi P-nya 2, Q-nya 6. Nah, R dan S-nya kita biarkan tetap. Ya, kita biarkan tetap. Nah, kalau gini angka-angkanya
untuk nilai A-nya menjadi P tambah S, 2 tambah 6 hasilnya 8. Ya. Sedangkan B-nya R tambah 2Q, ya, R-nya tadi 1, 2 kali Q, 2 kali 6, 12. Nah, kalau gini jadi beda kan hasilnya? Nah, jadi beda. Kalau gini ya B lebih besar dari A. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita memilih jawaban D. Kenapa? Karena hubungan antara A dan B tidak fix, tidak tentu, ya, tidak tentu, ya. Maka kita langsung memilih jawaban D. Hubungannya tidak bisa kita tentukan dengan pasti, ya. Jawabannya D. Oke, nomor 3. Di sini terdapat sebuah persamaan 3 dalam kurung A tambah X sama dengan X tambah 12 tambah 3A. Kuantiti A-nya adalah nilai X itu sendiri. Kemudian kuantiti B-nya adalah 3. Ya. Oke, kita mau cari lagi hubungan antara kuantiti A dan kuantiti B. Nah, oke, jadi di sini kita punya 3A tambah X sama dengan X tambah 12 tambah 3A. Nah, ini 3 ini bisa kita kali dulu dengan 2 suku di dalam kurung ini. Menjadi 3A tambah 3X sama dengan ruas kanannya tetap. Ya kan? Nah, ini 3A-nya bisa dicoret nih. Jadi 0 kan? Nah, kemudian kita bisa melanjutkan menjadi 3X kurang X sama dengan 12. Gitu ya. 3X kurang X sama dengan 12. Hasilnya 2X sama dengan 12, maka X-nya adalah 6. Nah, maka kita dapatkan ya kuantiti A-nya lebih besar dari kuantiti B karena X-nya 6, A-nya 6, B-nya 3. Jadi A lebih besar. Nah, di sini yang perlu diwaspadai juga adalah ketika di sini kita salah, misalnya kita menggunakan penjumlahan 3X tambah X, maka hasilnya 4X, maka kita dapatkan X-nya 3. Nanti kita memilih C akhirnya ketika di sini kita gunakan tambah. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati dengan aljabar sederhana seperti ini. Kalau salah ya bisa salah juga akhirnya kan. Oke. Oke, nomor 4. Ini ada 3 digit bilangan ya, X. Di sini dimisalkan X ya. Jadi ada X terdiri dari 3 digit bilangan. Berarti X ini bilangan ratusan. Ya. Nah, kemudian digit satuannya ternyata kalau dikuadratkan sama dengan digit ratusannya. Ya, jadi X ini bilangan ratusan, ada 3 digit. Nah, digit satuannya kalau kita kuadratkan sama dengan digit ratusan. Oke. Kuantiti A-nya adalah digit satuannya tadi. Digit satuan dari X ini berapa? Kita akan bandingkan dengan kuantiti B. Oke, kita coba melakukan permisalan ya. Jadi ada bilangan X, ada 3 digit. Ya. Kita misalkan A, B, C. Ya. Digit satuannya C, digit puluhannya B, digit ratusannya A. Nah, dikatakan bahwa pada bilangan X ini, digit satuannya kalau dikuadratkan sama dengan digit ratusannya. Jadi C kuadrat sama dengan A. Ya. Oke, gimana nih cara mencari digit satuan dari X ini? Yaitu C ya. Gimana nih cara mencari C ini? Jadi kita mau cari digit satuan dari X. Yaitu si C ini. Berapa C ini? Ya. Nah, kita bisa lakukan simulasi. Kita bisa lakukan simulasi dengan mematuhi syarat ini. Bahwa X ini ada 3 digit, yaitu ratusan. Dan digit satuan kalau dikuadratkan harus sama dengan digit ratusannya. Digit satuan kalau dikuadratkan harus sama dengan digit ratusannya. Oke, kita bisa mengambil angka 1 dulu. Digit satuannya 1. C. Nah, kalau kita kuadratkan sama dengan 1 tetap. Dia bisa mengisi posisi digit ratusan. Oke, simulasi ini bisa. Ya, C kuadrat sama dengan A. Simulasi berikutnya coba C-nya kita ganti 2. C-nya kita ganti 2. Nah, ini 2 kita kuadratkan sama dengan 4. Nah, bisa mengisi digit ratusan juga. Jadi simulasi ini juga bisa. C kuadrat sama dengan A. Bisa ya. Oke, bagaimana kalau C-nya 3? Bisa nggak C-nya 3? 3 kalau kita kuadratkan 9. Oh, bisa juga nih. Mengisi digit ratusan. Jadi 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, B-nya ini tidak peduli kita mau berapapun ya. Intinya B ini dari 0 sampai 9 kan. Kita tidak pentingkan itu. Yang kita pentingkan di sini adalah C dan A ini ya. Oke, simulasi yang ini juga bisa. C kuadrat sama dengan 9. 9 itu bisa jadi digit ratusannya.
Oke, nah sekarang kalau C-nya 4 gimana? Ini kan C-nya 1 bisa, C-nya 2 bisa, C-nya 3 bisa juga. C-nya 4 gimana? 4 dikuadratkan sama dengan 16. Bisa nggak mengisi digit ratusan ya? Kalau C-nya 4. 4 dikuadratkan sama dengan 16. Tentu nggak bisa kan? 16 kan nggak bisa mengisi digit ratusan. Iya kan? Berarti yang simulasi yang ini nggak bisa lagi. Sampai seterusnya 5 juga lebih-lebih nggak bisa lagi. Jadi yang bisa itu hanya C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3. Jadi yang bisa digit satuannya itu 1, 2, 3. Nah, mari kita jawab soal ini. Nah, ini oke, coba kita lihat yang simulasi pertama. Oke, kalau simulasi pertama A-nya, kuantiti A-nya 1, digit satuannya ya. Berarti A-nya kurang dari B. Kemudian yang ini juga masih sama, A-nya kurang dari B karena B-nya 3. Nah, kalau yang ini sama dengan B, kuantiti A-nya sama-sama 3. Oke, berarti tidak ada hubungan yang pasti. Ya, karena kalau 1 dan 2 ya A-nya kurang dari B. Kalau 3, A-nya jadi sama dengan B dong. Nah, kalau gini tentu kita memilih D lagi. Hubungannya tidak bisa ditentukan dengan pasti. Ya. Soal nomor 5, kuantiti A jumlah hari di dalam 17 minggu, kuantiti B adalah jumlah menit dalam 2 jam. Ya. Oke, kita coba cari dulu kuantiti A. Ada berapa hari dalam 17 pekan. Ya. Jadi 17 pekan itu berapa hari. Itu kuantiti A. Nah, kita tahu 1 pekan itu kan 7 hari ya. 7 hari. Nah, maka kalau 17 pekan berapa hari? Ya kita kali saja ya. 17 kali 7. Ya kan? Kita peroleh hasilnya adalah 119 hari. Jadi 17 pekan itu sama dengan atau setara dengan 119 hari. Ini kuantiti A. Nah, kuantiti B-nya ya, jadi 2 jam itu berapa menit? Ini kuantiti B. Ya. 2 jam itu berapa menit? Kita tahu 1 jam itu setara dengan 60 menit. Maka 2 jam itu berapa menit? Kali saja 2 kali 60. Hasilnya adalah 120 menit. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Itulah kuantiti B. Nah, mana nih? Bagaimana nih hubungan A dan B? 119, 120. Oh, B yang lebih besar dari A. Ya, karena B 120, A 119. Maka kita memilih jawaban B. Oke.